Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Hingga malam ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab yang pada malam ini akan mengambil tema dengan lawazimur raja, yakni syarat-syarat menggapai harapan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jalan kehidupan beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan kita tentang harapan. Setiap kita pasti memiliki harapan, punya harapan. Ya, kita beribadah, ada yang kita harap dari ibadah yang kita lakukan. Artinya bahwa masing-masing kita punya harapan. Tetapi intinya bahwa orang beriman itu tidak ada yang diharapkan kecuali satu, yakni menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa meraih apa yang kita harapkan? Ternyata Ibnu Qayyim rahimahullah menulis dengan sangat luar biasa sekali. Seseorang itu bisa mewujudkan apa impiannya. Seseorang itu bisa mewujudkan apa harapannya. Beliau mengatakan, wa mimma yanbaghi ay ya'lama anna man raja'a syai'an istalzama raja'uhu thalatha umur. Hal yang mesti diketahui bahwa sesungguhnya orang yang mengharapkan sesuatu, dia harus menghadirkan 3 hal di dalam hatinya. Artinya seseorang itu kalau ingin mewujudkan harapannya, kata beliau, ada 3 hal yang mesti ada di dalam diri. Yang pertama, kata beliau, mahabbatu ma yarjuhu, mencintai apa yang diharapkan. Jadi dia betul-betul mencintai. Ya, sebagaimana seseorang yang mencintai sesuatu, maka selain sesuatu itu tidak lagi penting baginya. Artinya fokus kecintaannya kepada apa yang diharapkan. Fokus betul kepada apa yang diharapkan.
Kemudian yang kedua, khaufuhu min fawatihi. Takut tidak mampu mewujudkan apa yang diharapkan. Artinya ada rasa takut kalau harapannya itu akan gagal. Takut apa yang diharapkan itu tidak menjadi kenyataan. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim, sa'yuhu fi tahsilihi bihafsi imkani, berupaya mewujudkan apa yang diharapkan. Ada 3 kata kunci di sini. Jadi kalau kita ingin mewujudkan harapan, maka tanamkan rasa cinta kepada yang apa kita harapkan. Contoh, kita semuanya kaum muslimin sepakat bahwa harapan yang tertinggi bagi seorang muslim adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih penting bagi orang beriman selain surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lahirlah yang kedua, rasa takut untuk tidak mampu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa takut ini kemudian muncullah usaha, kesungguhan supaya kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa amma raja'un la yuqarinu syai'an min dzalik fa huwa min babil amaniyyu. Adapun harapan yang tidak disertai ketiga hal ini, artinya salah satunya tidak ada, maka kata beliau fa huwa min babil amani, itu hanya angan-angan. Ingin masuk surga tapi tidak ada usaha. Ya. Ada usaha ingin masuk surga tapi tidak cinta sama surga. Ada usaha, ada cinta, tetapi tidak ada rasa takut kalau dia akan gagal untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga hal ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah syarat seseorang itu mampu bisa menggapai harapan. Maka beliau mengatakan wa raja'u syai'an wal amani syai'un. Karena harapan dan angan-angan dua hal yang berbeda. Harapan dan angan-angan dua hal yang berbeda. Fakullu rajin khaifun. Setiap orang yang mengharapkan sesuatu, maka akan ada rasa takut. Tidak akan mampu menggapai apa yang diharapkan. Wasairu ala tariqi idza khafa as-sayra makhafatal fawat. Sebagaimana orang yang berjalan kaki, dia berada dalam kondisi rasa takut, pasti dia akan mempercepat jalannya karena khawatir dia tidak dapat meraih apa yang dia harapkan. Jadi harapan itu senantiasa bergandengan dengan rasa takut. Kemudian beliau mengatakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi jami' Tirmidzi min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa atlaja, barang siapa terlambat, ya, dia akan berjalan di malam suntuk. Wa man atlaja balagh manzilah, maka orang yang berjalan di malam suntuk dia akan menggapai tempat yang dia tuju. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Ya. Dagangan Allah itu
adalah surga. Jadi surga yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, yang tak pernah kita bayangkan, itu datangkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa jalan menuju surga itu enggak pernah sepi dari cobaan. Bahkan sebagaimana yang sering saya sampaikan, jalan menuju surga itu membuat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Nabi Ismail disembelih, Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai macam cobaan dan lain sebagainya. Artinya bahwa kalau Nabi SAW mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, bahwa dengan Allah itu mahal. Ya. Apa dengan Allah? Surga. Ya. Wa huwa subhanahu ja'ala raja'ah lil a'malis shalih. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa harap kepada orang yang beramal soleh. Fakadzalika ja'al khauf li ahli al-a'malis shalih. Sebagaimana Allah memberikan rasa takut kepada orang yang beramal soleh. Ya, jadi orang yang beramal soleh, dia memiliki harapan yang kuat untuk mewujudkan harapannya. Tetapi bersama dengan itu, Allah kasih rasa takut bagi orang yang beramal soleh. Maka kata beliau, fa'ulima anna raja'a wal khauf nafi'ah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya rasa harap dan rasa takut yang bermanfaat itu hanya bisa terwujud huwa iktarana bihi al-amalus sholih. Jadi harapan dan rasa takut itu hanya bermanfaat ketika si pemilik harapan dan rasa takut itu melakukan amal soleh. Ya. Jadi berharap kepada Allah ingin masuk surga, tapi tidak beramal soleh. Ya angan-angan itu namanya. Ya. Tidak ada rasa takut. Ya. Maka beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun surat 57 sampai dengan 61. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya musyfiqun, berhati-hati. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb-nya, dia itu berhati-hati. Walladzina hum bi ayati rabbihim yuqinun. Yani orang-orang yang mengimani tanda-tanda kekuasaan Allah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Yakni orang-orang yang memberi apa yang telah mereka beri dan hati mereka takut karena sesungguhnya mereka tahu bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Ini penting untuk kita pahami tentang ayat ini. Tentunya tidak ada penjelasan yang lebih tepat, yang lebih pas dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di sini an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sa'altu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
an hadhil ayat. Yani aku bertanya, kata Aisyah, tentang maksud atau tafsir ayat ini. Ahumul ladzi yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasrikun. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang takut tersebut adalah seorang pemabuk? Mereka adalah pemabuk. Wa yaznun, mereka adalah pezina. Wa yasrukun, mereka adalah pencuri. Qala la ya binti Siddiq, bukan wahai putri Siddiq, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla tutaqabbal minhum ulaika yusari'una fil khairat. Ya, jadi penjelasan Ibnu Qayyim tadi dijelaskan, penjelasan Ibnu Qayyim bahwa Allah memberikan harapan kepada orang yang beramal soleh, dan Allah juga memberikan rasa takut kepada orang yang beramal soleh. Aisyah bertanya tentang tafsir ayat tadi, tentang orang-orang yang telah memberi apa yang mereka beri, namun hati mereka takut kepada Allah karena mereka tahu akan kembali kepada Allah. Aisyah bertanya, apakah yang dimaksud orang yang takut itu adalah pemabuk, pezina, pencuri, sehingga dia takut untuk kembali kepada Allah? Maka Nabi SAW bersabda, bukan. Akan tetapi dia adalah orang yang puasa. Wa yusallun, dia adalah orang yang sholat. Wa yatasaddaqu, dia adalah orang yang bersedekah. Wa yakhafuna alla tutaqabbal minhum, akan tetapi dia takut amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Jadi orang yang taat beribadah, yang semakin khusyuk dalam ibadahnya, yang semakin sungguh-sungguh dalam ibadahnya, bukan semakin ujub, tetapi justru semakin takut. Maka beliau mengatakan di sini, wallahu subhanahu wasafa ahlas sa'adah bil ihsani ma'al khauf. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang bahagia, ya, yakni orang yang melakukan perbuatan baik namun diiringi rasa takut. Jadi orang yang bahagia, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang melakukan amal soleh tetapi bersamaan dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafal asqiya'a bil isaati ma'al am. Adapun Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang celaka dengan perbuatan buruk, namun bersama dengan itu dia merasa aman. Ya. Jadi Allah mensifati orang-orang yang celaka itu dengan perbuatan buruk yang mereka lakukan disertai dengan rasa aman. Itu kan orang yang celaka. Jadi orang yang celaka itu justru merasa aman, nggak ada takut-takutnya. Dan orang yang bahagia justru semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa nahnu jama'na baina wa man ta'ammal ahwal as-sahabati wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatul khauf ma'aghayatil khauf. Kata Ibnu Qayyim, kalau kamu renungkan, kalau kita renungkan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wajadahum fi ghayatil amal. Mereka itu berada di puncak amal. Jadi para sahabat Nabi itu, mereka itu berada di puncak amal. Artinya kalau kita bandingkan amal kita dengan amal mereka, ya mungkin ibarat langit dengan bumi. Maka kata Ibnu Qayyim, wajadahu fi ghayatil amal ma'a ghayatil khauf. Para sahabat Nabi itu berada di puncak amal dan mereka ada di puncak rasa takut. Amalnya sangat luar biasa, tapi takutnya sangat luar biasa. Ya, tahajudnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, jihadnya luar biasa, semuanya luar biasa. Tetapi ghayatul khauf, tapi puncak rasa takutnya pun juga sangat luar biasa. Wadah. Adapun kita kata Ibnu Qayyim, jama'na baina taksiri bal at-tafriti wal amni. Adapun kita menggabungkan sedikitnya amal, kurangnya amal dan kelalaian, tetapi merasa aman. Jadi kata Ibnu Qayyim, adapun kita, ini Ibnu Qayyim nulis kitab ini kurang lebih ya 500-600 tahun yang lalu. Beliau sudah bicara seperti itu. Artinya kalau beliau melihat kita hari ini bagaimana? Beliau mengatakan, adapun kita mengumpulkan kurangnya amal, bahkan kelalaian, tapi tetap merasa aman. Itu kita. Jadi artinya sangat berbeda jauh dengan. Maka lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wadidtu anni sya'ratun fil jambi 'abdin mu'min. Aku ingin sekiranya aku menjadi sehelai rambut yang berada di sisi kaum mukmin. Rambut, artinya kalau sudah jadi rambut kan tidak ada urusan. Kemudian wa kana yabki katsiran. Beliau itu orang yang suka menangis, yang sering kali menangis, banyak menangis. Wa yaqulu ibqu fa inna lam tabqu fatabqu. Menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, berpura-pura menangis. Wa kana idza qama ila sholati ka'annahu 'udun min khasyatillahi 'azza wa jalla. Kalau Abu Bakar Siddiq itu sholat, beliau itu seperti pohon. Di mana pohon? Karena saking rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini dijelaskan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Allah itu pasti terjadi. Beliau itu menangis dengan kencang. Menangis dengan sangat keras ketika mendengar ayat ini. Berarti kondisi kejiwaannya, kondisi rasa takutnya itu sungguh sangat luar biasa sekali. Kemudian ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelang beliau meninggal, ada harta kaum muslimin yang ada pada beliau. Apa? Amanah harta yang
dipegang oleh beliau. Ada mantel khusus untuk perempuan yang biasa digunakan oleh perempuan. Wa hadha halal bejana, wa hadha abda, dan budak. Beliau memerintahkan kepada keluarganya, fa'asri bihi illa ibnu Khattab, segera kasih itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bejana, mantel, dan budak. Saking takutnya beliau sebelum meninggal, beliau ingat cepat itu kasihkan kepada pengganti beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai beliau mengatakan, wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarata tukalu wa tuqdah. Sungguh aku ingin seandainya aku menjadi sebatang pohon kemudian dimakan lalu ditebang. Saking rasa takutnya. Padahal kita lihat kualitas ibadah beliau tuh, kualitas ibadahnya seperti apa. Maka kembali kepada apa yang dikatakan oleh Qayyim rahimahullah, kalau kita renungkan keadaan mereka, keadaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu berada di puncak amal dan mereka itu berada di puncak rasa takut. Amalnya sangat luar biasa, tapi takutnya juga sungguh sangat luar biasa. Adapun kita, amalnya sedikit, amalnya tidak banyak, tapi tidak ada rasa takut. Hampir kecil rasa ketakutannya. Justru kata beliau sangat merasa aman. Maka yang seperti ini tentu harus segera kita semua merenungkan tentang kondisi para sahabat yang Allah meridhai mereka. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka, tetapi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada pembahasan tadi. Artinya mewujudkan harapan itu tidak bisa lepas dari 3 hal. Rasa cinta kepada apa yang diharapkan, rasa khawatir untuk tidak mampu mewujudkan apa yang diharapkan, dan berupaya mewujudkan apa yang diharapkan. Nah, apa langkah-langkah agar seseorang itu mampu mewujudkan harapan? Bagaimana supaya hadir rasa cinta itu? Bagaimana supaya hadir rasa takut itu? Bagaimana supaya semangat itu? Maka Ibnu Qayyim menjelaskan, kata beliau, Allah itu tidak hanya sekedar memerintah kepada hamba-Nya. Jadi Allah itu tidak sekedar hanya memerintah kepada hamba-Nya, tetapi Allah memberikan jaminan bahwa siapapun hamba-Nya yang melaksanakan perintah Allah dengan benar, dengan ikhlas, dengan jujur, dan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menjamin baginya kebutuhannya. Allah menjamin baginya setiap kebutuhannya, dan Allah akan menjadi penolong dan pelindung baginya. Artinya seperti kita hari ini, kita sholat berjamaah, kita baca Quran, kita sedekah, kita sholat malam, kita banyak melakukan amal-amal sholat. Tentu dari semua yang kita lakukan, kita punya harapan. Kita punya harapan bahwa apa yang kita lakukan, kita berharap, misal
kita dimudahkan dalam banyak hal. Dimudahkan rezeki kita, dijaga kesehatan kita, dimudahkan kelak untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa terwujud ketika kita menghadirkan 4 hal ini dalam kehidupan kita. Apa itu? Lakukan setiap ibadah itu dengan betul. Ibadah itu dilakukan dengan betul. Artinya bahwa setiap ibadah itu berbasis kepada ilmu, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misal kita mungkin ikhlas sudah, kita mungkin sungguh-sungguh, tapi kok masalah kita ini nggak selesai-selesai, kok ruwet, kok begini. Mungkin kita koreksi, mungkin amal kita salah, mungkin yang kita lakukan salah. Oke, mungkin yang kita lakukan betul, yang kita lakukan sungguh-sungguh, tapi mungkin kita nggak ikhlas melakukannya. Ataupun yang kita lakukan betul, kita lakukan dengan ikhlas, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Ya, sholatnya betul, ikhlas, tapi tidak sungguh-sungguh. Ya dampaknya sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, maka tidak akan tercapai. Maka beliau mengatakan ketika beliau menafsirkan surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka sungguh akan aku tunjukkan jalan kami. Maka beliau mengatakan Allah subhanahu hidayata bil jihad. Allah mengaitkan hidayahnya dengan jihad. Fa'akmalun nas hidayata a'zamuhum jihadan. Manusia yang paling banyak mendapatkan hidayah, manusia yang sempurna hidayahnya, a'zamuhum jihadan, hanya orang yang betul-betul berjihad, betul-betul bersungguh-sungguh. Ya, kita kalau ingin merasakan nikmatnya sholat, ya 4 hal ini harus kita hadirkan. Sholat kita mesti betul, sholat kita mesti jujur, sholat kita mesti ikhlas, sholat kita mesti sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan merasakan nikmatnya sholat. Tapi kalau salah satu ini tidak kita hadirkan dalam diri kita, kita tidak akan merasakan nikmatnya sholat. Sholat kita betul, sholat kita jujur, sholat kita ikhlas, tapi kita tidak sungguh-sungguh sholat, kita tidak akan menemukan nikmat itu, tidak akan menemukan manisnya sholat. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka yang harus kita koreksi dari setiap ibadah kita adalah 4 hal ini. Benarkah ibadah kita? Jujurkah ibadah kita? Ikhlaskah ibadah kita? Dan yang terakhir, sungguh-sungguhlah kita, bersungguh-sungguhkah kita di dalam ibadah kita? Maka dengan 4 yang Ibnu Qayyim kasih ini, kita akan mudah mendeteksi. Karena kalau 4 ini mampu kita hadirkan dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan pernah menjadi orang yang mengeluh. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang pesimistis dengan kehidupan ini. Kita tidak akan menjadi orang yang minta dikasihani. Ketika kita mampu menghadirkan kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan kesungguhan di dalam ibadah kita.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita akan ke poin pembahasan awal tadi, bahwa harapan itu hanya bisa terwujud ketika seseorang mampu menghadirkan rasa cinta di dalam hatinya terhadap apa yang diharapkan. Yang kedua, dia merasa khawatir tidak mampu mewujudkan apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, dia berupaya mewujudkan apa yang diharapkan sebisa mungkin sesuai dengan kemampuannya. Maka kalau kita lihat pembahasan beliau tadi, bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu rasa harapnya itu begitu kuat, sebagaimana tadi penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61, ternyata ketika rasa harap itu kuat dan dia sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketidak diterimanya amalnya itu begitu kuat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah mensifati orang-orang yang bahagia itu dengan sifatnya yang memiliki rasa takut tetapi punya semangat melakukan amal soleh. Kemudian Allah mensifati orang-orang yang celaka itu dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan, tetapi dia tidak merasa takut sama sekali dengan dampak dari perbuatan itu. Artinya dia itu merasa aman. Maka beliau mencontohkan, kalau kita melihat sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kita akan menemukan bahwa mereka itu adalah orang yang berada di puncak amal, tetapi diiringi dengan puncak rasa takut. Amalnya semakin kuat, semakin banyak, semakin besar, tetapi rasa takutnya juga semakin kuat. Rasa takutnya juga semakin besar. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita tentang bagaimana mewujudkan harapan itu, sehingga dengan hadirnya rasa cinta, rasa takut dan upaya itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya, maka dijelaskan oleh Qayyim bahwa sesungguhnya beliau mengatakan wallahu subhanahu qad amara al-'abda bi amri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan perintah, domina lahu domana, akan tetapi Allah menjamin bagi hamba itu, fa in qama bi amri, apabila dia melaksanakan perintah Allah itu dengan bin nasri, dengan benar. Nah, di sini pentingnya ilmu. Mengapa agama Islam ini syariatnya sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang itu hampir mustahil untuk diubah? Karena sudah baku. Mau kita sholat di Jerman, mau sholat di Amerika, yang namanya sholat duhur tetap 3 rakaat, sholat asar tetap 4 rakaat, tetap baca takbiratul ihram al-fatihah, persis sama. Maka ibadah itu mesti dilakukan dengan betul. Karena amalan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan itu tidak ada faedahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan setiap ibadah itu dengan betul. Apa itu ibadah? Dijelaskan oleh
gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah, yani Ibnu Taimiyah, apa itu ibadah? Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal a'mal batina wal zahir. Jadi sebuah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Perkataan, perbuatan, lahir maupun batin, semuanya harus berpijak di atas ilmu, di atas kebenaran. Maka ketika pijakannya adalah binasi dengan kebenaran, maka saat ada bisikan di hati kita, saat ada muncul di pikiran kita, kita bisa cepat menyaringnya. Oh, ini ide yang salah. Oh, ini bisikan yang keliru. Oh, ini pendapat yang nyeleweng. Kenapa? Karena kita sudah punya panduannya, punya panduan baku tentang ibadah. Bagaimana berkata yang benar, bagaimana berbuat baik yang benar, bagaimana mengelola hati yang lahir maupun batin ini dengan benar. Semuanya ibadah. Ya. Kemudian setelah menjelaskan tentang bin nafsi, tentang kebenaran, yang kemudian wasidq, dengan kejujuran. Nah, jujur, sesuatu yang mahal, sesuatu yang hari ini langka. Ya. Maka kejujuran menjadi kata kunci amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal ikhlas, dengan ikhlas. Kata ulama, orang yang melakukan, yang merencanakan sesuatu, dia akan merasakan manisnya rencana itu sebelum dia melakukan. Sebelum dia melakukan sudah merasa nikmatnya. Ketika dia ikhlas, belum melakukan, dia sudah mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Terlebih lagi saat dia mau melakukan. Sebelum melakukan saja dia sudah mendapatkan kenikmatan. Saat hatinya ikhlas. Ya, saat hatinya ikhlas. Ya, misal kalau di bulan Ramadan misalnya kita lihat banyak saudara-saudara kita yang ngasih takjil misalnya. Ketika dia ikhlas mau ngasih itu, saat rencananya saja dia sudah senang. Oh, saya punya uang segini, saya mau kasih ke masjid ini, mau ini, udah senang. Apalagi saat nganterkan makanannya ke masjid, itu malah tambah senang. Kalau ikhlas, ya. Jadi sebelum mengerjakan sudah ditemukan nikmatnya pekerjaan itu. Terlebih lagi saat melaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Nah, kuncinya adalah kesungguhan. Orang yang sungguh-sungguh sholat, dia akan merasakan nikmatnya sholat. Yang sungguh-sungguh zikir, dia akan merasakan nikmatnya zikir. Yang sungguh-sungguh bersedekah, dia akan merasakan nikmatnya sedekah. Saat dibangun di atas 4 hal tadi, dibangun dengan kebenaran, kejujuran, keikhlasan, terakhir dengan kesungguhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.